Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PANI atau Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Nah, ini sudah pada tahu ya Pantai Indah Kapuk ya, P2. Di sini ada disebutkan untuk presiden direkturnya yaitu Sugianto Kusuma. Kemudian ada juga Yohanes Edmond Budiman sebagai direktur keuangan. Kalau kita lihat di sini, alamat kantor mereka ada di Office Tower Agung Sedayu Group lantai 8 dan 10 di Jakarta Utara. Nah, jadi ini P2 ya. Jadi sudah pada tahu ini kawasan elit yang katanya di Jakarta. Di sini kita lihat dalam laporan keuangannya, ini nilainya itu ribuan. Ini ribuan tapi bentuknya rupiah. Nah, ini cukup bagus sih. Tapi ini yang menjadi pertanyaan kami ya. Ini kan mereka ada taruh beberapa ada 1 Januari 2023 juga. Kenapa tidak taruh 30 Juni 2023? Malah taruh yang awal tahunnya, tapi kurang tahu juga. Ini saya tergantung internal sih. Kas setara kas, oke, dia meningkat dari 1 triliunan menjadi 2 triliunan. Persediaan juga meningkat 14 triliunan menjadi 14,5 triliunan. Ini tampaknya cukup bagus ya. Ini piutang pun rata-rata meningkat. Kecuali yang pihak bereaksi, malahan yang pihak bereaksi menurun, malahan cukup bagus ya. Aset tidak lancar. Persediaannya aset tidak lancar atau aset tetap, bahkan dia pun meningkat dari 12 triliunan sekarang menjadi 13 triliunan. Ini menurut kami cukup bagus sih. Total asetnya bisa dilihat ya pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat ini 33 triliunan menjadi 36 triliunan. Ini cukup banyak loh. Ini cukup bagus ya menurut kami. Ini bahkan ada aset lain-lain juga. Oh, ini semua rata-rata bertumbuh ya kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu untuk utang usahanya. Utang usaha yang pihak berelasi dia menurun. Nah, ini bagus. Oke, yang pihak ketiga dia menurun, utang menurun, tapi kinerja meningkat. Ini kayaknya cukup bagus ya. Memang dari dulu kalau kami lihat untuk saham P ini dia terus mengalami pertumbuhan ya. Total hutang jangka panjang, jangka pendek. Ini pokoknya total hutangnya dari 14 triliunan sekarang menjadi 16 triliunan. Artinya kalau kita lihat di sini bertambah kayak paling 2 triliunan gitu lah ya. Kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Apakah dia meningkat lebih banyak ataukah dia malah menurun. Nah, ini nanti kita lihat dulu. Atau dia meningkat lebih sedikit daripada liabilitasnya. Oh, ternyata hutangnya itu meningkat lebih banyak. Kalau kita lihat di sini yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini hanya bertambah kurang lebih ratusan miliaran saja, bahkan belum menyentuh angka triliunan. Berarti dia pertumbuhan hutang lebih banyak. Kita lihat dulu dengan penjualannya. Penjualannya dia meningkat sedikit aja. Laba bruto oke, itu karena beban pokok berkurang. Ini ada beban umum, beban penjual semua rata-rata biasa-biasa aja ya. Tapi beban penjualan meningkat sedikit sih menurut kami. Penghasilan keuangan dia menurun. Beban keuangan menurun cukup drastis sih, cukup bagus. Laba periode berjalan dari 547 miliaran menjadi 565 miliaran. Nah, itu kan kita hanya lihat dari labanya. Kita baru melihat lagi dari persediaannya. Tapi persediaan bakal meningkat ya. Bisa kita lihat yang tadi aset tetap, aset lancar. Nah, itu semua meningkat tuh. Untuk laba yang kepada pemilik entitas induk dari 211 miliaran, ini 211 miliaran ya tadi ya, itu meningkat tadi. Arus kas, pembayaran kepada pemasok bahkan meningkat. Kemarin mereka bayar kepada pemasok hanya sekitar 1,5 triliunan. Sekarang menjadi 2,1 triliunan. Wah, ini kan berarti meningkat cukup banyak ini ya. Pencairan deposito berjangka 86 miliaran menjadi 156 miliaran. Cukup bagus nih ya. Ini persentase kepemilikan soal rata kayak sama nih. Nah, ini kita lihat dulu untuk yang top manajemennya. Untuk presiden komisaris ada Susanto Kusumo, wakilnya ada Pyong Philippus Dharma, kemudian komisaris banyak juga yang di sini ya.
Nah, ini namanya perusahaan yang sudah cukup besar. Ini jadi top manajemennya ini agak banyak. Untuk presidennya ada Sugianto Kusuma, wakil presiden ada 2, ada Pak Alexander dan Pak Surya. Ini kita skip. Tapi sebenarnya kinerjanya bagus ya. Tapi menurut kami gini, ini kan termasuk perusahaan yang dia bergerak di bidang banyak pembangunan gitu-gitu, properti dan gitu-gitu lah ya. Nah, jadi dia walaupun hutangnya bertambah, tapi bisa produktif. Ini bagus loh menurut kami. Kecuali tadi kalau dia perusahaannya itu di bidang perdagangan. Perdagangan dia kalau bertambah terus walaupun dia produktif, itu pun tetap harus dijaga ya untuk apanya. Karena biasanya kalau usaha properti rata-rata kayak gitu. Nah, jadi kita lihat industrinya juga. Ini kas dan setara kas. Deposito berjangka bahkan meningkat cukup besar nih, dari 700-an miliaran sekarang menjadi 2,1 triliunan. Nah, jadi nanti kedepannya pendapatan bunga bisa meningkat. Cukup bagus ya di sini. Ini banknya mereka tetap simpan paling banyak di Bank Sentral Asia, kecuali yang pihak berelasi ya. Pihak berelasi beda lagi. Nah, ini semua rata-rata meningkat loh nih ya. Ada Bank Permata, ada Bank Rakyat Indonesia, Maybank, Nasional Nobu. Tapi menurut kami memang kayak gitu lebih baik ya. Kalau kita punya uang banyak, kita sebarkan di beberapa bank. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, ada bank yang gagal bayar, nah itu gak gitu apa ya, gak gitu sakit ya. Ini ada deposito berjangka. Ini piutang lain-lain yang kita lihat pihak berelasi dari 3 triliunan menjadi 2,5 triliunan. Wah, ini menurun nih. Ini persediaan kita lihat. Persediaan dia meningkat. Tadi dia agak disebutkan ini luas tanahnya berapa ya. Kemarin kami lihat perusahaan properti mana itu ya, yang dia ada sebutkan luas lahannya. Nah, dia berapa-berapa. Jadi bisa kita tahu ya sebenarnya nilainya yang meningkat ataukah luasnya. Karena saya gini, untuk perusahaan properti nilainya itu kan ada yang mereka katakan itu sebagai nilai pasar. Nilai pasar kan bukan berarti nilainya kalau kita jual itu harganya sama. Nah, kita kan nggak ada yang tahu ya, pasar itu bisa naik ataupun turun. Jadi kalau misalnya kita tahu yang pastinya itu sudah terjual, nah itu baru kita bisa katakan itu nilainya yang asli itu ya. Tapi kalau nggak, ini bisa ditambah-tambahkan, dikurang-kurangkan, nah bisa gitu ya. Tanah yang baru dikembangkan ada penambahan sekitar 1 triliunan. Jumlah biaya keuangan. Ini perpajakan kita skip. Nah, ini kita lihat yang utang usaha. Utang usaha bahkan pihak berelasi dia menurun dari 2,29 miliaran sekarang menjadi 2,2 miliaran. Oke, cukup bagus. Bahkan yang pihak ketiga menurun loh. Ini cukup bagus sih semua. Nah, ini bagian jangka panjang. Uang muka pelanggan sudah mulai berkurang ya daripada yang kemarin. Ini ada utang bank, suku bunganya. Oh, ini baiknya. Nah, sampai 9% ya. Tapi setahu kami kayaknya kalau di bawah 10% untuk pinjaman itu kayaknya nggak gitu tinggi sih. Tapi nengok juga untuk jangka waktunya itu berapa tahun. Pendapatan neto kita lihat di sini. Wah, semua ini sewa lahan meningkat, lainnya meningkat. Yang tanah agak sedikit menurun. Tanah Kaflin dan rumah tinggalnya agak sedikit menurun. Tapi semua rata-rata meningkat sih. Makanya dia meningkat sedikit. Ini beban pokoknya. Wah, ini kayaknya dari semua laporan keuangan yang pernah kami lihat, kayaknya ini termasuk yang beban pokok pendapatan mereka uraikan sangat singkat, jelas dan padat. Biasa kan ada perinciannya ya. Ini kayak gak ada nih. Beban penjualan karena promosi. Ada komisi. Oh, ini sumbangan mereka meningkat drastis loh. Nah,
Ini sumbangan dari seratusan juta saja menjadi 6 miliaran. Luar biasa. Tapi boleh dilihat lagi itu sumbangannya itu kemana ya. Tapi kalau kita percaya sajalah dengan perusahaannya, walaupun jangan terlalu percaya. Nah, pokoknya berharap yang terbaik aja lah ya. Tapi meningkat cukup drastis loh. Tapi cuma ratusan juta menjadi miliaran. Luar biasa, ini cukup bagus nih berarti. Kalau misalnya yang begitu, maka itu saya katakan sekian, terima kasih, saya investasi.